Tembakan di sebuah hotel di Beijing, bocornya rencana pembunuhan, dan penangkapan jenderal paling berkuasa di Tiongkok, kedengarannya seperti naskah film, tetapi laporan-laporan menunjukkan bahwa inilah yang benar-benar baru saja terjadi di dalam Partai Komunis Tiongkok atau PKT. Sementara media resmi negara mengklaim bahwa Zhang ditangkap karena kasus korupsi, sumber-sumber rahasia menyampaikan cerita liar tentang upaya kudeta yang gagal yang nyaris membuat Xi Jinping terbunuh. Semua ini bermula ketika Tiongkok mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki jenderal nomor 1 mereka, Zhang Yuxia, serta seorang anggota komisinya, Liu Jingli. Dalam beberapa tahun terakhir, memang sudah terjadi pembersihan militer di dalam PKT, tetapi langkah ini sejauh ini adalah yang paling mengejutkan. Zhang pada dasarnya adalah orangnya orang dalam militer Tiongkok. Secara teknis, Xi Jinping adalah panglima tertinggi, namun ia bukan orang militer, ia seorang politisi. Zhang adalah orang yang benar-benar menjalankan militer sehari-hari. Ia adalah jenderal operasional dengan pangkat tertinggi di Tiongkok dan secara teknis merupakan orang nomor 2 dalam hierarki militer Tiongkok. Yang membuat situasi ini semakin mengejutkan adalah fakta bahwa Zhang bukanlah rival Xi. Ia justru adalah orang kepercayaan Xi Jinping. Ayah mereka berdua bertempur bersama dalam Perang Saudara Tiongkok dan mereka telah saling mengenal sepanjang hidup mereka. Faktanya, Zhang seharusnya sudah pensiun pada tahun 2022. Namun ketika Xi Jinping mengambil masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi, ia justru meyakinkan Zhang untuk tidak pensiun dan mengangkatnya sebagai wakil kedua dalam kepemimpinan militer Tiongkok, pada dasarnya setara dengan kepala staf gabungan. Karena itulah, pertanyaan yang kini diajukan semua orang adalah, jika Xi Jinping bahkan tidak bisa mempercayai Zhang, lalu siapa yang bisa ia percaya? Dan siapa yang akan menggantikan posisi itu? Situasi ini menjadi semakin berbahaya karena Zhang bukan yang pertama, bahkan bukan yang kedua. Xi Jinping telah secara sistematis menyingkirkan hampir semua orang di pucuk pimpinan militer Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, Xi telah membersihkan hampir seluruh komisi militer pusat yang setara dengan Dewan Kepala Staf Gabungan di Amerika Serikat, badan kepemimpinan militer tertinggi negara. Tahun lalu saja, Xi Jinping menyingkirkan 8 jenderal, termasuk jenderal nomor 2 di negara itu, yakni orang yang berada tepat di bawah Zhang. Sebelum pekan ini, banyak yang berspekulasi bahwa Zhang lah yang berada di balik semua pembersihan itu, bukan Xi Jinping. Namun kini, Zhang sendiri telah disingkirkan, dan ini membuat semua orang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mari kita lihat salah satu cerita yang memberikan sedikit gambaran tentang apa yang mungkin terjadi dan mengapa Zhang tiba-tiba dicopot dari jabatannya. Cerita ini berasal dari Shang Yu, seorang aktivis HAM Tiongkok Kanada. Menurutnya, pada tanggal 19 Januari, beberapa hari sebelum pengumuman resmi dibuat, seorang temannya yang ia sebut sebagai Tuan X, kita sebut saja informan, memberitahu bahwa Zhang Yuxia telah ditangkap dan bahwa sesuatu yang sangat besar telah terjadi di dalam PKT. Saat itu ia terlalu sibuk untuk langsung mempublikasikan informasi tersebut, tetapi kemudian ia merilis transkrip percakapan telepon mereka. Menurut informan, Zhang dan Liu sedang mempersiapkan langkah untuk bergerak melawan Xi Jinping pada malam 18 Januari 2026, waktu Beijing. Pada hari itu, Xi Jinping berencana menginap di sebuah hotel di Beijing Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, Xi tidak memiliki tempat tinggal tetap. Ia berpindah lokasi setiap beberapa hari. Zhang dan Liu berencana menangkap Xi Jinping dengan operasi dijadwalkan pada malam 18 Januari. Namun rencana tersebut bocor 2 jam sebelum eksekusi. Xi berada di hotel tersebut hari itu. Mereka percaya akan lebih mudah menangkapnya di sana karena Xi sering menginap di hotel tersebut sebelum berpindah lokasi lain. Ia jarang menginap di satu tempat selama 2 malam berturut-turut. Spekulasi online kemudian menyebutkan bahwa Xi sengaja menggunakan ini sebagai umpan untuk memancing para pelaku keluar. Dan interpretasi itu mungkin benar atau setidaknya sebagian benar. Setelah menerima informasi bocoran 2 jam sebelumnya,
Xi segera meninggalkan hotel dan secara diam-diam mengatur operasi penangkapan balik. Jiang tidak mengetahui bahwa informasinya telah bocor dan tetap menjalankan rencana sesuai jadwal dengan mengirim pasukan pendahulu. Terjadi baku tembak di hotel antara pasukan yang telah tiba dan pasukan yang diatur oleh Xi. 9 pengawal pribadi Xi tewas, sementara belasan orang dari pihak Jiang juga tewas. Shang Yu kemudian bertanya, di mana pasukan Jiang saat itu? Apakah mereka ditempatkan di satu lokasi atau tersebar? Informan menjawab bahwa hal itu tidak diberitahukan kepadanya. Tetapi poin kuncinya adalah bahwa Xi berada di sana dan pasukan juga telah dikerahkan. Ia melanjutkan, yang saya tahu, Xi mengetahui rencana itu 2 jam sebelumnya, lalu ia segera bergerak menangkap Jiang dan Liu. Anggota keluarga mereka juga langsung ditahan. Shang Yu lalu bertanya, mengapa merencanakan sesuatu sebesar ini tanpa mengamankan keluarga mereka? Informan menjawab, Jiang dan Liu yakin operasi ini akan berhasil. Jika berhasil, nasib keluarga tidak lagi relevan. Jika mereka mengatur perlindungan keluarga sebelumnya, itu justru akan membocorkan rencana. Lagi pula, Xi telah menanam banyak informan di sekitar keluarga mereka. Ia menambahkan bahwa insiden ini sangat mengejutkan Xi. Ibu dan saudara perempuannya juga ketakutan dan kini berada di Wisma Tamu Shenzhen. Pengamanan diperketat dan tempat itu berada dalam kondisi lockdown dengan penjagaan berat. Mengapa Jiang memberontak, padahal ia sangat dekat dengan Xi Jinping? Informan menjawab, kemungkinan ia dipaksa oleh keadaan. Xi Jinping terus-menerus melakukan pembersihan. Tidak ada lagi yang bisa tetap benar-benar loyal kepadanya. Ini menjadi lingkaran setan. Xi sangat curiga dan sempit dalam berpikir, tidak mempercayai siapapun. Orang-orang di sekitarnya hidup dalam ketakutan. Semakin takut mereka, semakin berhati-hati mereka terlihat dan semakin mencurigakan mereka tampak. Dalam sistem PKT yang merupakan kotak hitam, orang-orang saling mencurigai dan saling berjaga. Bagian ini memang masuk akal. Politik Tiongkok jauh lebih tertutup dibanding hampir semua negara terbuka lainnya di dunia. Rusia pun tidak mendekati tingkat kerahasiaan ini. Karena itulah kita tidak tahu apakah cerita ini benar atau seberapa besar kebenarannya, meskipun ceritanya sangat dramatis. Hal menarik lainnya adalah bahasa yang digunakan dalam pengumuman resmi pemerintah Tiongkok, serta waktu antara penangkapan dan pengumuman. Dalam pembersihan sebelumnya, PKT biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan sebelum mengumumkan penangkapan. Kali ini, pengumuman muncul hanya beberapa hari setelah penahanan. Dalam pernyataan resmi Tiongkok, pemerintah Tiongkok menyebut Jiang melanggar disiplin politik, organisasi, integritas, tata kelola bersih, disiplin massa, dan disiplin kerja. Singkatnya, ini adalah bahasa PKT untuk mengatakan ia melakukan sesuatu yang tidak disukai Xi Jinping dan kami tidak akan menjelaskannya. Beberapa hari setelah pengumuman ini, The Wall Street Journal merilis laporan besar. Jiang diduga membocorkan rahasia nuklir Tiongkok ke CIA. Namun, saya pribadi meragukan klaim ini. Bayangkan, Anda seorang jenderal PLA yang menghadiri pengarahan tertutup, lalu mendengar bahwa sahabat masa kecil Xi Jinping adalah mata-mata CIA. Apakah Anda akan membocorkannya ke media barat? Kemungkinan besar tidak. Yang lebih mungkin adalah kebocoran yang disengaja untuk mengendalikan narasi di luar negeri. Media domestik Tiongkok sama sekali tidak menyebut CIA atau rahasia nuklir. Jika itu benar, seharusnya itulah tajuk utama di dalam negeri. Fakta bahwa cerita CIA hanya muncul di media asing menunjukkan kemungkinan operasi propaganda untuk mengalihkan perhatian dari apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin upaya kudeta. Baru-baru ini, keamanan di sekitar lapangan Tiananmen juga diperketat dengan barikade dan polisi tambahan, menandakan kewaspadaan tinggi terhadap potensi gejolak. Kasus ini jelas belum selesai. Jiang Yuxia bahkan belum dihapus dari situs resmi PKT, yang merupakan hal langka. Artinya, masih mungkin ada perkembangan besar ke depan.